Penyakit diare merupakan penyakit infeksi saluran pencernaan yang ditandai dengan konsistensi feses tinja cair dan dikeluarkan dengan frekuensi yang lebih besar daripada sebelumnya. Diare dibagi menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut terjadi selama kurang lebih 2 minggu, sedangkan diare kronis terjadi lebih dari 2 minggu. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan seseorang bisa terkena diare. Yang pertama, jarang mencuci tangan setelah keluar dari toilet. Yang kedua, penyimpanan atau persiapan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat, sumber air tidak bersih. Yang keenam, makan makanan yang sudah dingin. Dan yang terakhir itu tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Diare disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bakteri dari makanan atau minuman yang telah terinfeksi. Kemudian virus seperti flu, rotavirus, dan norovirus. Kemudian parasit. Setelah itu, intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti fruktosa atau laktosa. Kemudian alergi makanan. Kemudian efek samping obat-obatan seperti antibiotik, obat kanker, antasida yang mengandung magnesium. Kemudian penyakit yang mempengaruhi lambung, usus kecil, usus besar, dan usus besar. Setelah itu masalah dengan fungsi lambung. Fungsi lambung seperti sindrom iritasi usus besar. Dan yang terakhir yaitu penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Nah, adapun gejala dari penyakit diare itu sendiri ialah yang pertama feses lembek dan cair, yang kedua nyeri kram dan perut, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat nafsu makan berkurang, yang kelima sakit kepala atau nyeri kepala, dan yang keenam yaitu darah pada feses. Diagnosis pada penyakit diare. Dokter akan mendiagnosis diare dengan cara melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Seperti yang pertama, pemeriksaan sampel feses yang dilakukan di laboratorium guna mengetahui infeksi yang diderita oleh pengidap. Yang kedua, pemeriksaan darah guna mengetahui penyebab dari penyakit diare. Yang ketiga, pemeriksaan tambahan seperti sigmoidoskopi, kolonoskopi jika ada dugaan penyakit yang lebih serius. Selanjutnya, komplikasi yang diderita oleh pasien pada penyakit diare. Yang pertama, dehidrasi ringan hingga dehidrasi berat. Yang kedua, sepsis, infeksi berat yang dapat menular ke orang lain. Yang ketiga, malnutrisi, terutama pada anak yang masih berusia 5 tahun karena dapat menurunkan sistem kekebalan pada anak. Yang keempat, ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air pada saat diare. Dan yang kelima, kulit pada feses mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terkena penyakit diare. Yang pertama, selalu menganjurkan untuk mencuci tangan baik sebelum dan sesudah makan, setelah menyentuh daging yang belum masak, setelah keluar dari toilet, setelah batuk ataupun bersin, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang kedua, selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah masak dan sebisa mungkin untuk menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Segera hubungi dokter untuk mendapatkan solusi terbaik jika mengalami gejala-gejala tersebut. Apalagi jika diare sudah berlangsung beberapa hari. Jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan Anda ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya.